Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Rini Nurahayu, di dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 SMP Islam Fathahilah. Nah, pada materi kali ini di bab 1, saya akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Di KD 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan baku. Yang kedua, di KD 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Yang A, kita masuk ke penyelidikan IPA. IPA itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya. Nah, IPA dapat dipelajari dengan mengamati objek. Objek yang diamati dalam IPA dapat berupa benda yang sangat kecil seperti atom dan bakteri, ataupun objek yang berukuran sangat besar itu seperti laut, bumi, dan matahari. Secara umum, objek pengamatan IPA dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, objek biotik itu meliputi semua jenis makhluk hidup. Contohnya bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedua, objek abiotik itu meliputi benda mati yang menyusun lingkungan, misalnya air, tanah, suhu, udara. Lanjut ke keterampilan proses IPA, ini didasarkan pada pengamatan terhadap apa yang dilakukan. Nah, beberapa keterampilan proses IPA sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Proses pengamatan ini merupakan proses untuk mengenal objek dan peristiwa melalui indera. Nah, di sini pengamatan juga dilakukan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan permasalahan IPA yang sedang dipelajari. Yang kedua, mengklasifikasi atau mengelompokkan. Itu merupakan suatu proses memilah berbagai objek atau peristiwa berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat ataupun ciri, sehingga diperoleh kelompok sejenis dari objek atau peristiwa yang dimaksud. Yang ketiga, mengukur atau menggunakan alat ukur. Di sini merupakan kemampuan untuk menggunakan alat ukur secara benar dan untuk menerapkan cara perhitungan dengan menggunakan alat-alat ukur. Yang keempat, menyimpulkan adalah kegiatan menginterpretasi atau menjelaskan data pengamatan sehingga data tersebut mempunyai makna. Nah, di sini juga merupakan patokan atau acuan. Yang kelima, memprediksi adalah kegiatan meramalkan tentang apa yang akan terjadi pada observasi yang akan datang melalui cara-cara tertentu yang sudah baku. Yang keenam, menganalisis merupakan kegiatan menguraikan data-data yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Yang ketujuh, melakukan percobaan atau penyelidikan. Nah, percobaan IPA itu harus dilakukan secara terencana dan sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedelapan, mengkomunikasikan hasil. Hasil penelitian harus dapat dikomunikasikan baik dengan lisan maupun tulisan. Nah, bertujuan agar hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain atau berguna untuk orang lain. Nah, di sini ada sikap ilmiah. Apa aja itu sikap ilmiah? Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta, berani mencoba, jujur, teliti, selalu ingin tahu, objektif, mau bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih, dan mensyukuri karunia Tuhan. Lanjut yang B, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran dan angka yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, besaran dalam IPA didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan itu sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran.
Nah, di sini yang kedua ada besaran pokok. Itu adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu dan bukan besaran yang diturunkan dari besaran lain. Ini ada tabel dari besaran pokok, ada satuannya dan ada lambangnya. Nah, berikut cara menghafal besaran pokok yang menurut saya itu mudah. Kalian bisa lihat dan dihafalkan sendiri. Nah, yang pertama ada kata Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Nah, ini cara menghafalnya. Pa-nya adalah panjang, su-nya adalah suhu, ma-nya adalah masa, ku-nya adalah kuat arus listrik, waktu tetap waktu, ju-nya adalah jumlah zat, Ica-nya adalah intensitas cahaya. Jadi, Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Panjang, suhu, masa, kuat arus listrik, waktu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Selamat menghafalkan, semoga berhasil. Yang ketiga, kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, ini ada tabel, ada besaran, ada lambang, ini lambang, dan ada satuan. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, di sini juga ada cara menghafal besaran turunan yang menurut saya itu mudah. Kita coba bersama-sama. Lucy dan Vania pergi ke rumah Gayus. Nah, ini kata kuncinya ya. Lucy dan Vania pergi ke rumah Gayus. Lu, luas. D-nya adalah daya. V-nya adalah volume. Per-nya percepatan. Ke-nya kecepatan. G-nya adalah gaya. Us-nya adalah usaha. Jadi kalau besaran turunan, Lucy dan Vania pergi ke rumah Gayus. Luas, daya, volume, percepatan, kecepatan, gaya, usaha. Yang keempat, satuan. Ya, setiap besaran itu memiliki satuan. Nah, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Seperti ini ya. Satuan tidak baku merupakan satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Ya. Contohnya seperti ini ya. Kalian mengukur dengan telapak tangan, dengan jengkal kaki, ataupun dengan hasta atau depa. Sedangkan satuan baku, satuan baku ini adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda memberikan hasil pengukuran yang sama. Nah, itu merupakan satuan baku. Contohnya satuan kilogram, gram, massa, celcius, kelvin, ataupun suhu. Yang kelima, sistem satuan internasional atau disebut dengan SI. Nah, pada tahun 1960, konferensi antar negara di Perancis itu berhasil menetapkan suatu sistem satuan yang disebut dengan SI. Nah, sistem SI ini merupakan sistem satuan yang baik atau baku dan memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, mempunyai nilai tetap dan tidak berubah karena pengaruh apapun. Yang kedua, mudah ditiru agar setiap orang dapat dengan mudah membuatnya. Yang ketiga, bersifat universal, maksudnya dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Yang keenam, mengonversi satuan. Untuk mengonversi atau mengubah dari satuan ke satuan yang lain itu diperlukan tangga konversi. Nah, berikut adalah di sini ada tangga panjang. Jika dia naik satu tangga, berarti dia dibagi 10. Nah, jika dia turun, berarti dia dikali 10. Ini konversi panjang. Nah, yang ini berat atau massa. Sama, jika dia naik tangga 1, itu dibagi 10. Jika dia turun tangga, tiap turun 1, dia dikali 10. Seperti ini. Nah, lanjut menghitung konversi satuan. Sebelum menghitung di sini, kalian harus tahu tangga tadi ya, sistem tangga. Misal kita ingin mengubah satuan panjang dari kilometer menjadi meter. Dengan memperhatikan tangga konversi, kita dapat melihat bahwa satuan meter ada 3 tingkat di bawah satuan kilometer. Berarti tiap tangganya itu dikali 10. Nah,
Ini cara ngerjainnya. Sehingga hasil 5 km sama dengan 5 dikali 1000. Karena tiap tangga dikali 10 berarti dikalinya 1000. Hasilnya 5000 meter. Yang ketujuh, kita masuk ke alat ukur. Nah, alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu besaran melalui kegiatan pengukuran. Yang A, alat ukur panjang itu berupa penggaris atau mistar. Nah, penggaris ini selain sebagai alat ukur juga bisa digunakan sebagai alat bantu menggambar garis dengan panjang yang sudah diketahui. Nah, di sini ada contoh. Ini penggaris. Nah, ini adalah benda yang akan kita ukur. Di sini 0 sampai 6, dia menuju ke angka 6 ya. Dan ada 1, 2, 3. Nah, ini ada garisnya 3. Berarti 6,3 cm hasil dari pengukuran benda tersebut. Yang kedua, roll meter. Nah, roll meter ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda yang memiliki jarak yang agak jauh. Contohnya, mengukur lebar jalan, keliling halaman, dan lebar tanah. Nah, berikut adalah contoh dari roll meter itu seperti ini gambarnya. Yang ketiga, jangka sorong. Nah, biasa digunakan untuk mengukur panjang atau suatu garis tengah bagian luar tabung, diameter bola, dan sebagainya. Nah, tingkat ketelitian jangka sorong di sini sebesar 0,1 mm. Nah, jangka sorong itu seperti ini ya gambarnya. Nah, ini contoh menghitung bagaimana cara menghitung jangka sorong. Ada soal, berapakah skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong di bawah? Nah, kalian harus tahu skala utama dan skala non-unit itu ada di mana? Di gambar yang tadi. Skala utama itu yang atas ini ya. Nah, ini merupakan skala utama dan skala non-unit itu adalah yang bawah. Nah, di sini. Sehingga penyelesaiannya skala utamanya kita cari berarti dia menunjukkan angka 3. 3 dikali 0,1 sehingga skala utamanya 0,3 karena ketelitiannya 0,1. Yang kedua kita mencari skala nonius. Angka panah menunjukkan angka 7. Nah, disinilah skala nonius yang ditunjuk oleh angka panah berarti 7. Ketelitiannya 0,01 sehingga 7 dikali 0,01 hasilnya 0,07. Sehingga hasil pengukurannya itu tinggal dijumlah 0,3 ditambah 0,07 hasilnya 0,37 cm. Yang keempat, mikrometer skrup. Nah, tingkat ketelitiannya di sini sebesar 0,01. Biasa digunakan untuk mengukur benda yang sangat tipis, contohnya tebal kertas dan tebal uang logam. Seperti ini ya, gambar mikrometer skrup. Nah, di sini juga ada contoh cara penghitungannya. Ada soal, berapakah skala yang ditunjukkan oleh mikrometer skrup pada gambar di atas? Nih, yang saya lingkarin. Angka 4 dan sebelah sini 25. Sama seperti tadi, cuma di sini penyelesaiannya juga skala utamanya kita cari terlebih dahulu. Skala utama itu ada di sini dan skala non-unit di sebelah sini ya. Skala utamanya ini ada angka 4. Tapi di sini masih ada strip 1, berarti dia 4,5. Skala utamanya adalah 4,5 mm. Sedangkan skala non-unit di sebelah sini, ini menunjukkan angka 25. Sedangkan garis yang searah, yang lurus, di sini, berarti 25, habis 25, 26. Sehingga 26 dikali 0,01 mm, hasilnya 0,26 mm. Sehingga hasil pengukurannya tinggal dijumlah, skala utama ditambah skala non-unit. 4,5 ditambah 0,26, hasilnya 4,76 mm. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Nah, yang B, alat ukur massa. Nah, ini massa adalah ukuran jumlah materi yang dikandung oleh suatu benda. Nah, ini contoh dari alat ukur massa, ada neraca Ohaus, timbangan digital, timbangan analog, dan timbangan pedagang yang sering ada di pasar ya. Yang C, alat ukur waktu. Nah, ini ada contohnya alat ukur waktu itu ada
jam tangan, arloji, jam pasir, jam matahari, stopwatch analog, dan stopwatch digital. Nah, ini biasanya buat pelari ya, digunakan pada olahraga. Yang D, alat ukur volume. Nah, alat ukur volume di sini umumnya memiliki bentuk 3 dimensi atau bangun ruang. Nah, ini contohnya. Untuk volume kubus, V sama dengan S pangkat 3, balok, V-nya sama dengan P kali L kali T, prisma segitiga, V sama dengan luas alas kali tinggi, volume tabung, Pi kali R kuadrat kali T, volume bola 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3, limas, volumenya 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.